Kami dari 10 IPS 2 dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian badan usaha. Badan usaha merupakan perusahaan atau gabungan perusahaan yang didirikan untuk meraup laba atau keuntungan. Badan usaha bertujuan untuk melakukan usaha atau bisnis. Adapun ciri-ciri usaha yaitu yang pertama, membutuhkan tenaga kerja dan modal. Yang kedua, meraup keuntungan semaksimal mungkin. Yang ketiga, dipimpin oleh usahawan. Yang keempat, memiliki fungsi operasional dan fungsi manajemen. Jenis badan usaha berdasarkan lapangan usaha ekstraktif, badan usaha yang kegiatannya mengambil hasil alam secara langsung sehingga menimbulkan manfaat tertentu. Contoh, pertambangan, perikanan, penebangan kayu, dan pendulangan emas atau intan. Agraris, badan usaha yang kegiatannya mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Contoh, pertanian, perikanan darat, peternakan, dan perkebunan. Industri, badan usaha yang kegiatannya mengolah dari bahan mentah menjadi barang yang menjadi siap untuk dikonsumsi atau digunakan. Contoh, perusahaan tekstil, industri logam, kerajinan tangan, dan sebagainya. Perdagangan, badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen atau meliputi kegiatan jual beli. Contoh, grosir, pedagang eceran, supermarket, perusahaan ekspor impor, dan sebagainya. Jasa, badan usaha yang kegiatannya bergerak dalam pelayanan jasa tertentu kepada konsumen. Contoh, salon, dokter, bengkel, notaris, asuransi bank, dan akuntan. Berdasarkan kepemilikan modal, badan usaha milik negara BUMN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang BUMN, badan usaha milik negara adalah usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yaitu yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Peran BUMN yang pertama, memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat. Kedua, mencegah timbulnya monopoli oleh pihak swasta. Tiga, sebagai sumber penerimaan negara atau pajak. Empat, memperluas lapangan pekerjaan. Lima, sebagai penyumbang pertumbuhan perekonomian sosial. Enam, menjadi stabilisator perekonomian. BUMN dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan umum, perusahaan perseroan. Dua, badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta adalah usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Dapat dibentuk perseorangan maupun persekutuan. Contohnya seperti firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan segalanya. Tiga, badan campuran. Badan usaha campuran. Badan usaha campuran adalah usaha yang modalnya sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Empat, badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah sebagai badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Peran BUMD, perintis dalam sektor usaha yang belum diminati oleh usaha swasta. Dua, pelaksana pelayanan publik. Tiga, penyeimbang kekuatan pasar, membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum. Koperasi berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Tujuan dari koperasi adalah membentuk dan memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional agar lebih maju, adil, dan makmur. Fungsi dan peran dari koperasi. Saya Desta Bima, saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh Jonathan tadi. Fungsi dan peran dari koperasi. 1. Membangun dan mengembangkan potensi serta ekonomi para anggota dan serta masyarakat. 2. Aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3. Memperkuat perekonomian rakyat. 4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Landasan koperasi. 1. Landasan ideal Pancasila. 2. Landasan struktural UUD 1945. 3. Landasan mental, kesetiakawanan, dan kesadaran pribadi. 4. Landasan operasional. Jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Produksi koperasi yang melakukan kegiatan usaha membantu proses
produksi yang dilakukan anggotanya. Konsumsi, menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari. Simpan pinjam, menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. Serba usaha, koperasi yang melakukan kegiatan lebih dari satu jenis. Misal, selain sebagai koperasi, simpan pinjam juga menjual kebutuhan sehari-hari. Koperasi berdasarkan keanggotanya. Koperasi unit desa (KUD). Koperasi unit desa merupakan koperasi yang berada di wilayah pedesaan dan bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, sehingga anggotanya adalah masyarakat desa itu sendiri. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Koperasi Pegawai Republik Indonesia ini beranggotakan para pegawai negeri sipil di lingkungannya, departemen ataupun instansi terkait di bawahnya. Bidang usahanya dari KPR ini antara lain unit simpan pinjam, pertokoan, jasa catering, dan transportasi. Koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggotanya terdiri atas warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi berdasarkan tingkat kebutuhan. Koperasi primer adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari minimal 20 orang. Koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer serta memiliki cangkupan daerah kerja yang lebih luas. Sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk memupukkan modal sendiri. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain, yang bersifat hibah atau pemberian yang tidak mengikat. Modal pinjaman dapat berasal dari 1. Anggota, 2. Koperasi lainnya atau anggota yang disadari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundingan yang berlaku. 3. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Sumber lain yang sah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.